Salam komunikasi bisnis dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membahas mengenai cara membangun niat baik, ya. Niat baik itu yang pertama adalah kita harus ciptakan sikap you, oke? Semuanya fokus pada you attitude, ya. Anda bicarakan Anda jangan bicarakan saya, oke? Jadi di sikap Anda ini adalah sebuah gaya komunikasi yang memang melihat sesuatu dari sudut pandangnya audience, ya, sanggup memakai kacamatanya audience, ya, dan juga memberi penekanan atau menekankan apa yang ingin diketahui oleh pendengar, pemirsa, audience lagi, menghormati kecerdasannya mereka, audience, melindungi egonya audience. Caranya gimana untuk menciptakan sikap Anda, you attitude ini? Ada 5 caranya. Pertama, bicarakan tentang audience. Jangan bicarakan tentang diri Anda sendiri. Kedua, rujuk permintaan atau perintah audience secara khusus. Kalau mereka minta satu, rujuklah. Ketiga, jangan bicara tentang perasaan, kecuali ucapan selamat dan simpati. Keempat, dalam situasi positif, lebih seringlah memakai Anda, you, daripada saya, I. Boleh Anda gunakan kita atau kami saat itu termasuk para audiens. Kelima, dalam situasi yang negatif, hindari kata Anda, you. Beda ya? Kalau situasi positif, boleh Anda pakai you are good. Kalau situasinya bad, the situation is not good. Oke? Lindungi ego dari audience. Gunakan kata kerja pasif. Misalnya, Anda memecahkan gelas. Pasifnya gimana? Gelas dipecahkan. Tidak usah sebutkan siapa. Gelas itu pecah. Gelas itu dipecahkan. Oke. Dan juga ekspresi yang tidak pribadi untuk menghindari menyalahkan, ya, menyalahkan. Jadi penerapan sikap you ini bisa di luar kalimat, ya, ketika dipakai di dalam sebuah organisasi dan juga kontennya serta gayanya demi tujuannya adalah membangun apa? Bangun niat baik. Oke, itu learning objektif yang pertama, ya. Baik, capaian pembelajaran pertama. Ini adalah ringkasan aja, jangan takut ya, sangat singkat. Kedua, cara menciptakan penekanan positif. Nah, penekanan positif, ya, hal positif Anda sebutkan kembali dan kembali, artinya memusatkan perhatian kita pada aspek positif daripada aspek negatif dari sebuah situasi, ya. Jadi supaya untuk menciptakan penekanan positif atau nada positif ini, 5 lagi hal yang perlu dilakukan. Pertama, hindari kata negatif, konotasi yang negatif, kata-kata yang bersifatnya negatif. Kedua, waspadai negatif yang tersembunyi. Ketiga, fokus pada apa yang dapat dilakukan audience. Jangan fokusnya pada masalah mereka atau batasan-batasan mereka. 4, sesuaikanlah atau justifikasi informasi negatif dengan berikan alasan. Hubungkan dengan keuntungan manfaatnya dengan audiens. 5, letakkan informasi negatif di tengah, jangan di atas, jangan di awal, jangan di akhir, di tengah, dan disajikan secara lugas. Ya, Anda perlu memeriksa untuk apakah penekanan positif yang Anda buat itu sudah tepat, tulus, dan jelas. Karena studi dalam
psikologis positif menunjukkan bahwa penggunaan niat baik, ya, having goodwill dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan UMKM dan sebagainya mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi karyawan dan kinerja bisnis yang baik. Banyak perusahaan menggunakan media seperti Twitter, Facebook, YouTube supaya meningkatkan penekanan positif dan juga niat baik mereka. Sekarang mengarah ketiga, yaitu improve tone in business communication. Cara memperbaiki nada Anda dalam komunikasi bisnis. Nada yang diinginkan pada komunikasi bisnis itu adalah seperti bisnis, tapi nggak gitu kaku, ya. Ramah, tapi nggak palsu. Dalam sepenuh hati ya istilahnya. Pede, tapi tidak arogan. Sopan, tidak merendahkan. Itulah business tone dalam communication, ya. Nada yang bagus dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir adalah cara mengurangi kesalahan. Kesalahan-kesalahan sering dilakukan dalam komunikasi bisnis. Caranya gimana mengurangi bias atau kesalahan? Nah, bahasa yang bebas bias itu adil. Bahasa yang bebas bias itu ramah dan sesuai hukum. Mencakup semua anggota audiens Anda, membantu mempertahankan niat baik. Pertama, periksa untuk pastikan bahasa Anda tidak berbau yang namanya non-seksis, non-racist, non-ageist. Supaya pastikan ya, tidak menyebutkan ras, tidak menunjukkan usia, tidak menunjukkan jenis kelamin. Ya. Kedua, komunikasi harus bebas dari yang namanya gender ya, dalam beberapa area. Pertama, jabatan kerja. Kedua, cara sopan memanggil nama maupun sapaan. Ketiga, kata ganti, ya. Beliau misalnya, bukan dia, yes. Atau itu gitu ya. Yang keempat, frase-frase lain, kelompok kata-kata lainnya. MS atau Miss itu adalah contoh panggilan sopan yang tidak berbau gender ya, untuk wanita. Tidak peduli orang itu statusnya menikah atau tidak, maupun mohon maaf janda. Pakailah Miss, MS dalam tulisan maupun lisan, kecuali wanita itu mempunyai gelar profesional, atau kecuali Anda tahu dia lebih suka memakai ya panggilan yang tradisional saja. Nah, ada 4 cara untuk membuat kata ganti menjadi tidak berbau gender. Yang pertama, pakai jamak, kata yang jamak ya. Mereka, kami. Kedua adalah pakai Anda, you. Ketiga, revisi kalimatnya dan hilangkan kata gantinya, ya. Dia dan sebagainya dia hilangkan. Keempat, itu memakai gabungan dari kata ganti atau pasang kata ganti, ya. Nah, saat Anda berbicara tentang kepada orang-orang yang penyandang disabilitas, ya, tubuh mereka nggak lengkap, gunakan istilah yang mereka sukai. Dan saat Anda membuat tulisan buletin ataupun dokumen lain memakai foto dan ilustrasi, gambarkan contoh dari seluruh populasi, bukan sebagian populasi. Baik, itu saja rangkuman kali ini. Salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra. Sampai jumpa.